Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji Prastio dengan NPM 1869100858. Baiklah, yang terhormat kepada Ibu Febrina David, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah keterampilan menulis ilmiah. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas keterampilan menulis ilmiah saya, yaitu yang berjudul Problematika Pembelajaran Daring di SD di masa pandemi. Baiklah, langsung saja masuk pada latar belakang. Pada bulan Desember 2019, pandemi COVID-19 mulai mewabah di kota Wuhan, Tiongkok. Sejak terdeteksinya virus corona, masyarakat mulai gempar sampai membuat kepanikan dan menyebabkan banyak korban jiwa yang berjatuhan, bahkan sampai meninggal dunia. Indonesia termasuk negara yang terdampak wabah virus COVID-19 sejak bulan Maret tahun 2020. Pandemi COVID-19 berdampak kepada semua aktivitas masyarakat, salah satunya adalah pendidikan. Pemerintah memberikan surat edaran kepada seluruh aktivitas akademik di Indonesia untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Sebagai salah satu tindakan memutus penyebaran COVID-19. Untuk mendukung protokol kesehatan, diterapkan social distancing atau pembatasan sosial. Pembatasan sosial ini dilakukan tanpa memandang umur dan tempat, sehingga setiap manusia harus menjaga jarak minimal 1 meter dengan manusia lainnya. Pendidikan menjadi sektor utama dalam pembangunan bangsa. Maka dari itu, dalam masa pandemi ini, pelaksanaan pendidikan tidak boleh terhenti, sehingga pembelajaran jarak jauh ini dapat menjadi satu. Pembelajaran jarak jauh ini dapat menjadi salah satu alternatif sehingga proses pendidikan di masa pandemi tetap berjalan dengan bantuan berbagai media komunikasi. Menurut Moore, Dixon, Dean, dan Gallian, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang di dalamnya menggunakan internet untuk memunculkan berbagai interaksi pembelajaran. Penelitian yang pernah dilakukan oleh IKA tahun 2020 menunjukkan pelaksanaan pembelajaran daring membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi instansi pendidikan, pendidik, orang tua, yang sekurang-kurangnya siswa memiliki smartphone. Pembelajaran daring ini memiliki hal positif seperti siswa lebih menjadi mandiri, kemudian lebih menekankan kepada student center. Namun, jika dilihat dari beberapa di lapangan, orang tua membantu siswa secara total, terutama dalam mengerjakan tugas ataupun latihan yang diberikan. Namun demikian, perubahan pembelajaran dari tatap muka menjadi daring yang terjadi secara mendadak memunculkan berbagai macam respon dan kendala bagi dunia pendidikan di Indonesia. Tak terkecuali bagi guru yang merupakan ujung tombak pendidikan yang langsung berhadapan dengan siswa. Dan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah: yang pertama, apa pengertian pembelajaran daring? Kemudian yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring? Kemudian yang ketiga, apa itu prinsip pembelajaran daring? Kemudian yang keempat, bagaimana kendala pembelajaran daring sekolah dasar di masa pandemi. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam makalah ini yaitu: yang pertama, untuk mengetahui pengertian pembelajaran daring. Yang kedua, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Yang ketiga, untuk mengetahui prinsip pembelajaran daring. Yang keempat, untuk memahami kendala pembelajaran daring sekolah dasar di masa pandemi. Baik, langsung pada bab 2 pembahasan, yaitu yang A-nya, pembelajaran daring. Pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh adalah kegiatan belajar dalam jaringan dan tidak bertatap muka dengan menggunakan media komunikasi seperti handphone, laptop, dan sebagainya. Selain itu, menggunakan platform yang dapat membantu proses pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang B, prinsip pembelajaran daring. Menurut Effendi,
tahun 2020, prinsip pembelajaran daring adalah terciptanya dan terlaksananya pembelajaran yang bermakna, yaitu proses pembelajaran yang berorientasi pada interaksi dan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran tidak terfokus pada tugas-tugas yang diberikan, namun guru harus bisa berkomunikasi dengan baik dan tersambung dalam pembelajaran daring tersebut. Kemudian yang C, kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Kelebihan dari pembelajaran daring yaitu yang pertama, materi dapat diberikan secara berulang. Kemudian yang kedua, siswa lebih tenang dalam belajar. Kemudian yang ketiga, siswa memiliki waktu untuk di rumah. Kemudian yang keempat, siswa lebih rileks. Kemudian yang kelima, kuota jaringan mendukung bila terletak di daerah yang baik jaringannya. Sedangkan kekurangan dari pembelajaran daring yaitu 1. Siswa tidak efektif. Yang kedua, tidak semua orang tua siswa memiliki handphone atau laptop. Kemudian yang ketiga, pemberian materi terbatas dan tidak efektif. Kemudian yang bagian D, kendala pembelajaran daring di masa pandemi, yaitu yang pertama, fasilitas yang tidak mendukung. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam mengakses internet. Kemudian yang ketiga, kuota untuk mengakses jaringan internet. Kemudian yang keempat, kondisi belajar yang kurang kondusif. Kemudian yang kelima, kesulitan dalam memahami materi yang diberikan guru. Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring terkendala oleh sarana dan prasarana yang kurang dimiliki siswa, akses internet, kemudian faktor pendukung dari orang tua. Penulis memperhatikan di lingkungan sekitar penulis terdapat kasus orang tua yang protes selama pembelajaran daring karena mereka tidak paham untuk menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa. Selain itu, terdapat orang tua yang tidak memiliki waktu bersama siswa. Orang tua yang mengerjakan tugas karena siswa malas dan mengasihani siswa jika mengerjakan tugas terlalu banyak. Guru mengalami kebingungan memberikan nilai karena siswa yang biasanya diketahui kemampuan kognitifnya, namun sekarang tugas-tugas diberikan mendapatkan nilai sangat memuaskan. Kemudian bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Pembelajaran daring ataupun pembelajaran jarak jauh adalah kegiatan belajar dalam jaringan dan tidak bertatap muka dengan menggunakan media komunikasi seperti handphone, laptop, dan sebagainya. Selain itu, menggunakan platform dapat membantu proses pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, kelebihan dan kekurangan dari daring yaitu materi dapat diberikan secara berulang, siswa lebih tenang dalam belajar, siswa memiliki waktu di rumah, siswa lebih rileks. Kemudian kendalanya itu ada siswa tidak efektif, tidak semua orang tua memiliki handphone atau laptop, kemudian pemberian materi terbatas dan tidak efektif. Kemudian kesimpulannya, pembelajaran daring itu terkendala oleh sarana dan prasarana yang kurang dimiliki siswa, akses internet, kemudian faktor pendukung dari orang tua. Kemudian saran yaitu dalam mengetahui kendala dalam penerapan pembelajaran daring memerlukan penelitian lebih lanjut. Kemudian makalah ini memerlukan kritik dan saran yang bersifat membangun. Sekian hasil presentasi saya tentang problematika pembelajaran daring di SD di masa pandemi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.